Number 2, key concept. Yang pertama di sini ada view of human nature. The Freudian view of human nature is basically deterministic. According to Freud, our behavior is determined by irrational focus on conscious motivation and biological and institutional drivers as this evolve through psychosexual stakes in the first 6 years of life. Kemudian sub bahasan yang kedua di sini ada konsep kunci. Nah, konsep kunci yang pertama ini yaitu terkait dengan pandangan manusia, teman-teman. Jadi Sigmund Freud ini memberikan pandangannya tentang sifat dari manusia itu, bahwasanya manusia itu pada dasarnya bersifat deterministik, teman-teman. Kemudian menurut Freud ini, perilaku kita itu ditentukan oleh kekuatan irasional bawah sadar dan dorongan biologis dan naluriah saat ini berkembang melalui tahap psikoseksual kunci dalam 6 tahun pertama kehidupannya. Jadi menurut Sigmund Freud ini, terkait dengan sifat manusia, perilaku kita itu ditentukan oleh kekuatan irasional, bagaimana cara kita berpikir, kemudian memotivasi alam bawah sadar kita, kemudian dorongan biologis dan naluriah seperti psikoseksual gitu. Kan pasti kalau kita punya gairah-gairah itu kan membangkitkan gitu. Itulah sifat manusia. Next, structure of personality. According to the psychoanalytic view, the personality consists of three systems: the I, the ego, and superego. These are names for psychological structure and shall not be talked of is a manichees that spartel over the person alive. On personality, function is a word rather than as direct Dexter Simmons. The ID is the biological component. The ego is the psychological component, and the superego is the social component. Baik, selanjutnya teman-teman, bagian yang kedua terkait dengan konsep kunci, yaitu ada struktur kepribadian. Nah, menurut pandangan psikoanalitik, struktur kepribadian ini terdiri dari 3 sistem atau 3 macam, teman-teman. Yang pertama yaitu id, kemudian yang kedua yaitu ego, dan yang ketiga yaitu ada superego. Nah, ketiga sistem atau ketiga struktur kepribadian ini adalah nama yang diperuntukkan untuk struktur psikologis dan tidak boleh dianggap sebagai manekin yang secara terpisah mengoperasikan kepribadian, teman-teman. Itu. Jadi itu. Kemudian apa itu manekin? Kalau kita lihat menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, manekin itu artinya boneka yang dipasang di toko-toko itu, bermakna boneka seluruh tubuh atau setengah badan. Boneka manusia atau seluruh tubuh dan setengah badan yang dipakai sebagai model untuk memperagakan busana di toko. Itu kalau pengertian manekin, teman-teman. Lantas apa kaitannya dengan
struktur tadi itu dari kepribadian ini, yaitu bahwasanya ketika komponen tadi itu tidak hanya digunakan oleh satu elemen saja atau satu komponen, tapi digunakan fungsinya untuk seluruh tubuh manusia ini. Jadi seperti itu. Lantas apa fungsinya struktur kepribadian itu? Fungsi kepribadian seseorang secara keseluruhan dan bukan sebagai 3 segmen tadi. Id berfungsi sebagai biologis, kemudian ego adalah komponen psikologis, dan yang terakhir yaitu superego adalah komponen sosial. Next, consciousness and the unconscious. Per his friends, greatest contribution are his concept of the unconscious and of the life of conscience, which are the keys to understanding behavior and the problem of personality. The unconscious cannot be studied direct, but is inferred from behavior. Clinical evidence for postulating the unconscious includes the following. Number 1, dream, which are symbol representation of a conscious wish and conflict. Number 1, slip of the tongue and forgetting, for example, a familiar name. Number 3, postphonetic suggestion. Number 4, material derived from the association technicus. Number 9, material derived from project techniques. And number 6, the symbol content of psychotic symptoms. For Freud, consciousness is a dense of the total mean, like the great part of the occurring deeds lies below the surface of the water. The lake part of the mean exists below the surface of awareness. The unconscious store and occurrence in memories and the repressed material. The aim of psychoanalytic therapy theory is to make the unconscious motivation conscious for on the can and individual action case. Baik, selanjutnya bagian yang ketiga dari subbab konsep kunci, yaitu terkait dengan kesadaran dan ketidaksadaran, teman-teman. Mungkin ya, kontribusi terbesar Sigmund Freud adalah konsepnya tentang ketidaksadaran dan tingkat kesadaran, yang merupakan kunci untuk memahami perilaku dan masalah kepribadian. Jadi ini dikatakan kontribusi terbesar dari Sigmund Freud, teman-teman. Nah, ketidaksadaran tidak dapat dipelajari secara langsung, tetapi disimpulkan dari perilaku. Contohnya apa? Misalkan apa? Yaitu yang pertama, yaitu mimpi. Nah, jadi seseorang itu bermimpi. Nah, mimpi ini, teman-teman, merupakan representasi simbolis dari kebutuhan, keinginan, dan konflik bawah sadar. Artinya ketika kita menginginkan sesuatu, ya kita
oh kita itu pengen ini, pengen ini, pengen ini, pasti bawaannya ke bawah mimpi, pasti itu. Ketika kita ingin ini misalnya, ketika kita ingin A, pasti di bawah mimpi. Lantas juga ketika kita mempunyai masalah baik itu sosial, masalah keluarga atau dan lain semacamnya, kuliah mahasiswa. Nah, itu kan pasti juga akan terbawa mimpi kalau kita sering memikirkan itu. Dan tanpa kita sadari sebenarnya kan itu kan berada di alam bawah berada di bawah alam sadar kita bermimpi kayak gini, kita nggak sadar kan kalau kita bermimpi itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu lupa. Misalkan dia lupa, tidak ingat dengan namanya, teman-teman. Itu tidak lupa, atau dia itu kenal dengan seseorang tapi tidak tahu namanya. Itu lupa. Dan itu tanpa kita sadari, kita seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu sugesti pasca hipnotis. Nah, ketika kita dihipnotis, ketika kita dipengaruhi oleh seseorang, kan kita itu nggak sadar. Kita disuruh ke sana, kita disuruh ini, kan kita nggak sadar. Kita nggak sadar. Itu sugesti, perilaku yang kita tuh tidak sadar, kita sadari. Kemudian yang keempat yaitu materi yang berasal dari teknik asosiasi bebas. Kemudian yang kelima yaitu bahan yang berasal dari teknik proyektif. Yang keenam, yang terakhir itu kandungan simbolik gejala dari psikotik ini. Jadi kendala-kendalanya itu dia nggak sadar. Itu yang pertama terkait dengan ketidaksadaran. Kemudian yang kedua, bagi Sigmund Freud ini, kesadaran adalah irisan tipis dari keseluruhan pikiran. Irisan tipis dari keseluruhan pikiran. Contohnya seperti apa? Misalkan sebagian besar gunung es itu terletak di bawah permukaan air. Sebagian besar pikiran berada di bawah permukaan kesadaran. Alam bawah sadar kita menyimpan semua pengalaman, ingatan, dan materi yang ditekankan. Misalkan kita berpergian ke suatu tempat ya teman-teman ya. Kita liburan, kita pergi ke gunung es misalnya. Kita bermain ski, kita bermain salju. Nah, ketika kita pulang, kan pasti kan teringat-ingat. Oh, bagaimana serunya gitu loh. Liburan ke sana gini. Pengalaman-pengalamannya itu pasti akan terfikirkan, ada di bawah alam sadar kita terfikirkan gini. Dan itu kan tidak kita kita sadar gitu, seperti itu. Nah, tujuan dari terapi psikoanalitik yaitu kesadaran dan ketidaksadaran ini, teman-teman, yaitu untuk membuat motif-motif yang tidak disadari menjadi sadar. Karena hanya dengan demikianlah pilihan latihan individu dapat dilakukan. Next, anxiety. Anxiety is a feeling of truth that results from repressed feeling, memories, desires, and experiences that emerge to the surface of awareness. It can be considered as a state of tension that motivates you to do something. There are the kinds of anxiety, reality, neurotic, and moral. Anxiety, number 1, anxiety reality, number 2, anxiety neurotic, number 3, anxiety moral. Oke teman-teman, selanjutnya bagian yang keempat dari sub pembahasan terkait dengan konsep kunci, yaitu kecemasan. Kecemasan adalah perasaan takut yang dihasilkan dari perasaan tertekan, ingatan, keinginan, dan pengalaman yang muncul ke permukaan kesadaran.
Nah, hal ini dianggap sebagai keadaan ketegangan yang memotivasi kita untuk melakukan sesuatu. Ada 3 jenis kecemasan, teman-teman, yaitu kecemasan realistis, kecemasan neurotik, dan yang terakhir yaitu kecemasan moral. Kecemasan realistis ini adalah ketakutan akan bahaya dari dunia luar, dan tingkat kecemasan tersebut sebanding dengan tingkat ancaman yang nyata. Jadi misalkan seseorang itu parno akan sesuatu, misalnya parnoan lah gitu loh, kayak dia melakukan sesuatu kayak ada yang ngikutin, atau ketika dia mengalami trauma yang berat gitu loh. Jadi seperti itu ya, kecemasan realistis itu. Jadi dia itu khawatir ada ancaman-ancaman nyata dari luar seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu kecemasan neurotik. Kecemasan neurotik ini adalah khayalan, ketakutan bahwa naluri akan keluar dari kendali dan menyebabkan seseorang tersebut melakukan sesuatu yang akan dihukum. Jadi dia kayak takut misalkan dari pihak penguasa atau pihak orang tua, ketika melakukan sesuatu kan imbasnya pasti akan berdampak kepada dia. Seperti yang baru-baru ini terjadi kan ya, perang antara Rusia dengan Ukraina. Perang antara Rusia dan Ukraina itu kan perang antar negara, perang antar seorang pemimpin. Nah, pasti nantinya efek dari perperangan tersebut ya rakyat kepada rakyat efeknya. Jadi itu kayak kalau orang-orang itu benar-benar cemas, ya itu gimana kalau misalkan Rusia perang dengan Ukraina kayak gini, itu kan pasti menimbulkan kecemasan. Baru-baru ini kan sudah banyak ya diprediksi bahwa sejak ketika perang antara Rusia dan Ukraina terjadi, dampaknya kayak gini. Nah, itu yang dinamakan dengan kecemasan neurotik. Terlalu cemas berlebihan gitu. Seperti itu, teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu kecemasan moral. Nah, kecemasan moral ini adalah ketakutan akan hati nuraninya sendiri. Jadi apa ya bahasanya ya, kayak nggak enakan gitu loh. Misalkan dia itu melakukan sesuatu dan sesuatu tersebut di luar batas moral dia. Jadi dia kayak nggak enak. Oh, nggak enak, sungkan gini. Itu kecemasan moral terhadap nuraninya sendiri. Sikap yang keluar dari hatinya sendiri. Yang mungkin bagi orang lain biasa saja, akan tetapi bagi dia itu tidak biasa saja. Jadi kayak sungkan. Next, ego defense mechanism. Ego defense are normal behaviors that can have adaptive value, profit, that do not become a style of life that enable the individual to avoid faking reality. Defense mechanisms have two characteristics in the count. Number one, they either then or distort reality, and the operator on unconscious level. Bagian yang kelima dari subbab konsep kunci yaitu terkait dengan mekanisme pertahanan ego. Nah, pertahanan ego, teman-teman, merupakan perilaku normal yang dapat memiliki nilai adaptif asalkan tidak menjadi gaya hidup yang memungkinkan individu tersebut untuk menghindari kenyataan. Jadi seperti itu mekanisme pertahanan ego. Nah, pertahanan ego ini juga, teman-teman, secara tidak langsung merupakan sesuatu yang menjadi pelindung atau pelindung terhadap kecemasan. Jadi ketika kita cemas kayak gini, nah disitulah fungsinya pertahanan ego itu, untuk melindungi dari kecemasan yang ada dalam dirinya tersebut. Itu yang disebut dengan kecemasan ego.
Nah, kemudian mekanisme pertahanan ego ini memiliki dua karakteristik. Yang pertama yaitu mereka menyangkal atau mendistorsikan realistis. Kemudian yang kedua yaitu mereka beroperasi pada tingkat bawah sadar. Next, development of personality. First is the oral state, which deals with the inability to trust, enslave and other, wrestling in the fear of love and forming close relationship and the low self-esteem. Next is the anal state, which deals with the inability to recognize and express anger, leading to the denial of one's own power is a person and the lack of a sense of autonomy. Dread is the falling state, which deals with the inability to full account on sexuality and sexual feeling, and also to the difference in acting honest is a man or woman. According to the front personality view, this theory are of personal and social development love and truth, dealing with negative feeling and developing a positive account of sexuality are all ground in the first 6 years of life. Baik, selanjutnya bagian yang terakhir dari subbab konsep kunci, yaitu terkait dengan pengembangan kepribadian, teman-teman. Dan selanjutnya, kontribusi yang signifikan dari model psikoanalitik yang kita bahas dari tadi ini adalah penggambaran tahapan psikoseksual dan tahapan perkembangan psikososial sejak lahir hingga dewasa. Sigmund Freud mengkategorikan 3 tahapan awal perkembangan yang sering membawa orang konseling ketika tidak diselesaikan dengan tepat. Di antaranya, teman-teman, ini 3 tahapan atau 3 kasus yang biasanya terjadi apabila seseorang tidak diselesaikan dengan tepat maksudnya. Yang pertama yaitu tahap oral seks, yang berhubungan dengan ketidakmampuan untuk mempercayai diri sendiri dan orang lain, sehingga menimbulkan rasa takut untuk mencintai dan membentuk hubungan dengan dekat seseorang dengan seseorang maksudnya, serta harga diri yang rendah. Jadi kayak insecure gitu loh, tidak pede, tidak percaya diri, seakan-akan dia itu tidak mampu gini. Itu teman-teman tahap oral. Kemudian berikutnya itu tahap anal. Nah, ini berkaitan dengan ketidakmampuan untuk mengenali dan mengekspresikan kemarahan yang mengarah pada penolakan kekuatan sendiri sebagai pribadi dan kurangnya rasa otonomi. Jadi kayak dia itu punya kemauan, teman-teman. Lantas ketika kemauannya ini dia ekspresikan, hasil yang dia dapat itu berbuah kemarahan, mengarah pada penolakan. Jadi bagi dia itu enak, nyaman, baik gitu. Tapi bagi orang lain yang merasakan itu enggak, bagi objek yang dianukan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tahap falus. Nah, tahap falus ini yang berhubungan dengan ketidakmampuan untuk sepenuhnya menerima seksualitas dan perasaan seksual, serta kesulitan menerima dirinya sendiri sebagai laki-laki atau perempuan. Jadi kayak kelamin ganda gitu loh, teman-teman. Atau bisa juga transgender atau apalah gitu. Dia tidak pede, kan dia itu terlahir laki-laki tapi dia ingin jadi perempuan. Ada juga yang terlahir dengan perempuan tapi ingin jadi laki-laki. Bahkan ada juga yang dia itu terlahir dua-duanya. Dua-duanya, seperti kasus atlet volley kemarin Aprilia Manganang itu kan. Awalnya dia ngaku dia perempuan, tapi ternyata setelah dioperasi dia itu
laki-laki. Bahkan budayawan yang kemarin wafat itu kan, ketika menjadi seorang budayawan dia itu berperan sebagai wanita kan, tetapi ketika meninggal dikuburkan sebagai seorang pria. Dan semua itu merupakan perilaku atau perasaan yang perasaan seksual sulit menerima diri sendiri itu sebagai laki-laki atau perempuan. Bisa juga kayak apa itu yang viral di TikTok, Ragil Mardika itu, dia kan terlahir sebagai seorang laki-laki, tetapi dia itu tidak menerima bahwasanya dia laki-laki sehingga dia menjadi bencong misalnya. Ada juga Lucinta Luna yang terlahir sebagai laki-laki juga, akan tetapi dia itu tidak puas gini menjadi seorang perempuan. Itu. Jadi seperti itu. Mungkin itu dari saya, teman-teman. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya, Mbak Khalidah. Monggo kami persilahkan.